Sebuah momen bersejarah baru saja terjadi di Kota Vatikan. Ribuan umat dari berbagai penjuru dunia berkumpul di lapangan Santo Petrus pada hari Minggu pagi 7 September 2025. Mereka datang membawa spanduk, menyanyikan lagu pujian, dan berdoa dalam aneka bahasa. Semua itu mengiringi kanonisasi pertama yang dipimpin Paus Leo ke-14, sekaligus menandai babak baru dalam sejarah Gereja Katolik. Dilansir dari Vatikan News, 2 nama baru resmi masuk dalam deretan para santo. Carlo Acutis, seorang remaja asal Italia yang dikenal karena kecintaannya pada Ekaristi dan penggunaan teknologi untuk mewartakan iman. Serta Pier Giorgio Frassati, seorang pemuda Italia dari awal abad ke-20 yang dikenang karena semangat pelayanan dan hidup sederhana di tengah masyarakat. Kanonisasi ini bukan hanya sebuah upacara, melainkan juga tanda kuat bahwa kekudusan bukanlah milik masa lalu. Kehidupan kedua santo muda ini kini menjadi teladan nyata, khususnya bagi generasi muda di seluruh dunia. Sejak fajar menyingsing, kawasan sekitar lapangan Santo Petrus sudah mulai dipadati umat. Dari jalan-jalan sempit yang menuju Basilika hingga pelataran luas yang menghadap ke balkon paus, semua dipenuhi wajah-wajah penuh sukacita. Bendera dari berbagai negara berkibar, menandakan kehadiran umat dari segala penjuru dunia. Ada yang datang bersama keluarga, ada pula yang hadir berkelompok dari komunitas paroki, sekolah, maupun organisasi rohani. Suasana semakin semarak ketika lagu-lagu doa bergema dalam berbagai bahasa. Dari bahasa Italia, Inggris, Spanyol, hingga bahasa-bahasa lain, semuanya berpadu menjadi harmoni yang sama, doa dan pengharapan. Spanduk berwarna-warni diangkat tinggi, dengan tulisan yang menyebut nama Carlo Acutis dan Pier Giorgio Frassati. Banyak pula yang membawa gambar wajah kedua santo baru itu menghiasi lapangan dengan warna dan simbol iman. Meski udara pagi terasa sejuk, semangat umat tidak surut. Ribuan orang rela berdiri berjam-jam untuk menunggu perayaan kanonisasi dimulai. Di antara mereka, tampak anak-anak, remaja, orang muda, hingga orang lanjut usia, semua hadir dengan hati yang penuh kerinduan. Suasana ini memperlihatkan bahwa momen kanonisasi bukan hanya milik Vatikan, melainkan juga sebuah peristiwa yang dirasakan oleh seluruh gereja. Seolah-olah dunia berhenti sejenak untuk memberi penghormatan kepada dua pribadi muda yang kini diakui sebagai santo. Bagi banyak orang, kehadiran di lapangan Santo Petrus pagi itu adalah pengalaman yang tak terlupakan. Sebuah kesempatan langka untuk menyaksikan bagaimana Gereja Katolik menegaskan kembali bahwa kekudusan dapat hadir di tengah kehidupan sehari-hari. Di antara lautan umat yang memadati lapangan Santo Petrus, tampak wajah-wajah muda yang penuh semangat. Salah satunya adalah rombongan mahasiswa dari Universitas Dallas, Amerika Serikat. Mereka datang khusus untuk menyaksikan momen bersejarah ini, meskipun perjalanan yang ditempuh tidak singkat. Rombongan ini tiba di Roma pada tanggal 5 September setelah menempuh penerbangan panjang selama 10 jam. Meski lelah dan masih beradaptasi dengan perbedaan waktu, semangat mereka tidak luntur. Sejak pagi buta, mereka sudah bersiap dan rela menunggu berjam-jam demi bisa masuk ke lapangan Santo Petrus, sedekat mungkin dengan tempat Paus Leo ke-14 memimpin kanonisasi. Bagi mereka, kehadiran ini bukan sekedar perjalanan akademik, tetapi juga sebuah pengalaman iman yang mendalam. Thomas de Reuil, salah satu mahasiswa, mengungkapkan kekagumannya terhadap sosok Carlo Acutis dan Pier Giorgio Frassati. Menurutnya, keduanya adalah orang-orang biasa, sama seperti mereka, yang tahu bagaimana menikmati hidup dengan cara yang benar. Ia menyebut kehidupan kedua santo muda ini sebagai contoh nyata yang bisa menginspirasi generasi sekarang. Eugene Keating, mahasiswa lain, bahkan menyebut kesempatan ini sebagai sebuah anugerah. Ia mengaku sangat tersentuh dengan cara Carlo Acutis menggunakan teknologi, sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan anak muda masa kini, untuk mewartakan iman. Aku benar-benar terinspirasi, ujarnya, bagaimana sesuatu yang begitu biasa dalam hidup kita, seperti internet, bisa digunakan untuk berbicara tentang Allah. Pernyataan itu mencerminkan betapa kehidupan Carlo Acutis mampu berbicara langsung ke hati kaum muda. Kehidupan seorang remaja yang tumbuh di era digital, namun memilih menjadikan imannya sebagai pusat kehidupannya. Bagi banyak mahasiswa ini, pengalaman di Roma adalah perjumpaan pertama mereka dengan Italia. Namun, lebih dari sekedar perjalanan budaya, momen ini menjadi titik balik dalam cara mereka memandang iman dan kekudusan.
Jonathan Tindall, salah satu dari mereka, mengaku terkesan oleh teladan Pier Giorgio Frassati. Ia mengatakan bahwa mengetahui Frassati bukan seorang siswa yang menonjol justru memberinya pandangan baru, bahwa untuk menjadi santo, seseorang tidak harus sempurna. Pesan sederhana, tetapi penuh makna, terutama bagi kaum muda yang sering dibebani tuntutan akademis maupun sosial. Kehadiran mahasiswa-mahasiswa ini memperlihatkan bahwa kanonisasi Carlo Acutis dan Pier Giorgio Frassati sungguh berbicara langsung ke generasi muda. Mereka melihat dua figur yang dekat dengan keseharian mereka, dua sosok yang hidup di tengah tantangan dunia nyata dan berhasil menjadikan iman sebagai pusat hidup. Kanonisasi Carlo Acutis dan Pier Giorgio Frassati memberikan pesan yang kuat, terutama bagi generasi muda. Kehidupan mereka menunjukkan bahwa kekudusan tidak hanya dapat dicapai oleh para imam, biarawan, atau tokoh besar dalam sejarah gereja, tetapi juga oleh anak muda yang menjalani kehidupan sehari-hari dengan kesederhanaan dan iman yang mendalam. Carlo Acutis seorang remaja yang wafat pada usia 15 tahun, dikenal karena kecintaannya pada Ekaristi. Ia sering menghabiskan waktu untuk berdoa di depan sakramen Maha Kudus dan berusaha mengajak teman-temannya untuk lebih dekat kepada Tuhan. Namun yang membuatnya sangat relevan bagi anak muda masa kini adalah bagaimana ia menggunakan teknologi, terutama internet, untuk mewartakan iman. Dengan kemampuan sederhana dalam bidang komputer, Carlo membuat website yang mendokumentasikan mukjizat Ekaristi di seluruh dunia. Ia memanfaatkan ruang digital bukan untuk popularitas pribadi, melainkan untuk mengerahkan orang pada Allah. Dari situlah lahir julukan yang kini melekat padanya, Santo Teknologi. Di sisi lain, Pier Giorgio Frassati, seorang pemuda dari awal abad ke-20, menunjukkan bagaimana iman bisa dijalani dengan penuh semangat di tengah dunia nyata. Ia dikenal sebagai mahasiswa yang aktif, pecinta alam, dan memiliki banyak teman. Namun di balik kehidupan sosialnya, ia sangat peduli terhadap kaum miskin dan tertindas. Ia sering mengunjungi orang-orang sakit dan miskin di Turin, kota tempat ia tinggal. Ia membawa makanan, obat-obatan, bahkan rela melepas barang miliknya untuk membantu mereka yang membutuhkan. Hidupnya menjadi saksi bahwa kekudusan tidak berarti menjauhi dunia, melainkan terjun langsung ke dalamnya dengan kasih. Kedua sosok ini kini menjadi simbol bahwa kekudusan dapat diraih siapa saja, bahkan mereka yang masih muda dan bergulat dengan kehidupan sehari-hari. Mereka membuktikan bahwa iman bukanlah beban, melainkan kekuatan yang memberi makna pada hidup. Bagi kaum muda yang hadir di Vatikan hari itu, pesan ini terasa begitu nyata. Mereka melihat bahwa Carlo Acutis dan Pier Giorgio Frassati adalah pribadi yang dekat dengan dunia mereka. Seperti yang diungkapkan seorang mahasiswa, mereka adalah orang-orang biasa, sama seperti kami, yang tahu bagaimana menjalani hidup dengan benar. Inilah alasan mengapa ribuan anak muda dari berbagai negara merasa terhubung dengan dua santo baru ini. Mereka bukan figur yang jauh di masa lalu, tetapi teladan nyata yang berbicara dengan bahasa zaman sekarang. Tidak hanya kaum muda yang hadir sebagai peziarah, para pendidik juga merasakan kekuatan teladan Carlo Acutis dan Pier Giorgio Frassati. Sejumlah guru agama dari berbagai daerah di Italia mengaku melihat kedua santo baru ini sebagai sumber berharga dalam pewarisan iman kepada generasi berikutnya. Danila Messina, seorang guru agama asal Sisilia, menyebut Carlo dan Frassati sebagai figur referensi fundamental bagi generasi muda. Menurutnya, keduanya menghadirkan Injil dengan cara yang dapat dipahami oleh anak-anak zaman sekarang. Messina menekankan secara khusus kehidupan Carlo Acutis. Ia mengatakan karakteristik remaja sederhana yang dimiliki Carlo membuat banyak anak merasa dekat dengannya. Carlo menjadi contoh bahwa mencintai Yesus bukannya sesuatu yang jauh, melainkan bisa dimulai dari hal-hal sederhana dalam keseharian. Lebih jauh, Messina juga menyoroti pengaruh Carlo dalam dunia digital. Menurutnya, Carlo adalah santo teknologi karena mampu menggunakan sarana digital untuk menyampaikan pesan iman. Ia mengingatkan, di tengah gempuran dunia maya yang sering dipenuhi pesan negatif, teladan Carlo menjadi bukti bahwa teknologi bisa dipakai untuk hal-hal positif, menyebarkan persaudaraan, menghormati sesama, dan menumbuhkan kasih. Pandangan serupa juga disampaikan oleh Chiara Ciaradia, seorang guru sekolah dasar di Calabria. Ia menyebut teladan Carlo dan Frassati sebagai sarana pendidikan yang relevan dengan zaman sekarang. Menurutnya, teknologi bukanlah sesuatu yang harus ditolak, melainkan perlu digunakan secara bijak untuk tujuan yang baik. Ini adalah instrumen zaman kita, ujarnya. Kita harus tahu bagaimana memakainya secara positif
untuk menjangkau orang lain, menyebarkan iman, dan mengkomunikasikan hal-hal indah. Bagi para guru ini, Carlo dan Frassati bukan hanya figur religius tetapi juga pintu masuk untuk mendekatkan iman kepada anak-anak. Dengan bahasa yang mudah dipahami, dengan gaya hidup yang relevan, keduanya menghadirkan Injil dengan cara yang hidup dan nyata. Pernyataan para guru agama ini juga memperlihatkan sebuah tantangan besar. Bagaimana menanamkan iman di tengah generasi yang tumbuh dalam era digital? Carlo dan Frassati hadir sebagai jawaban, dua teladan muda yang mampu menyatukan iman, teknologi, dan kehidupan sehari-hari. Para guru agama yang hadir di Vatikan mengakui mengajar iman di sekolah masa kini bukanlah perkara mudah. Dunia yang semakin modern dan serba cepat seringkali membuat pelajaran agama dianggap membosankan atau kurang relevan bagi sebagian siswa. Namun, di balik tantangan itu, ada satu hal yang mengejutkan sekaligus menggembirakan. Kaum muda ternyata menyimpan dahaga yang besar akan hal-hal rohani. Ciara dia, guru sekolah dasar asal Calabria, mengungkapkan pengalamannya. Ia mengatakan, memang sulit mengajar agama di zaman ini. Namun justru di tengah kesulitan itu, terlihat jelas bahwa anak-anak dan remaja memiliki kerinduan untuk memahami makna hidup. Mereka datang bukan hanya untuk mengalami momen yang menyenangkan dan penuh sukacita, tetapi karena mereka sungguh percaya bahwa ada kebutuhan akan spiritualitas. Pernyataan ini memberi gambaran penting bahwa generasi muda, meskipun dikelilingi oleh teknologi, hiburan, dan kesibukan, tetap mencari sesuatu yang lebih dalam. Mereka mencari makna, mencari arah, dan seringkali menemukan jawabannya dalam sosok teladan iman seperti Carlo Acutis dan Pier Giorgio Frassati. Kanonisasi kedua santo muda ini pun menjadi bukti nyata bahwa kekudusan tidak lekang oleh waktu. Bukan sekedar warisan masa lalu, melainkan sebuah panggilan yang hidup untuk generasi sekarang. Carlo dan Frassati hadir sebagai wajah baru kekudusan yang dekat dengan dunia anak muda, sekaligus meneguhkan bahwa iman masih sangat dibutuhkan di tengah zaman modern. Bagi para guru, momen ini juga menjadi kesempatan untuk menegaskan kembali pentingnya peran pendidikan iman. Dengan menghadirkan figur-figur muda seperti Carlo dan Frassati, mereka berharap pesan Injil dapat lebih mudah menyentuh hati siswa, bahkan di ruang kelas yang kadang terasa jauh dari suasana religius. Kehadiran ribuan anak muda di lapangan Santo Petrus pada hari Minggu itu menjadi bukti nyata. Mereka tidak hanya datang untuk menyaksikan upacara, tetapi juga membawa kerinduan mendalam untuk menemukan sesuatu yang lebih dari sekedar hiburan atau pengalaman sesaat. Mereka mencari inspirasi dan mereka menemukannya dalam diri dua santo muda yang baru saja diangkat gereja. Bukan hanya umat Italia dan mahasiswa dari Amerika yang merasakan makna kanonisasi ini. Dari Jerman, dua pemuda berusia 24 tahun, Philip dan Jonas, juga hadir di lapangan Santo Petrus. Mereka menempuh jarak jauh karena ingin berada sedekat mungkin dengan kedua santo muda yang kini menjadi teladan iman bagi banyak orang. Jonas menyebut kesempatan ini sebagai pengalaman yang unik. Ini adalah momen luar biasa untuk bisa dekat dengan para santo muda, ungkapnya dengan penuh rasa syukur. Kedua peziarah ini bukanlah orang baru dalam ziarah ke Roma. Mereka sebelumnya sudah hadir pada 27 April lalu, tanggal ketika Carlo Acutis sebenarnya dijadwalkan untuk dikanonisasi. Namun rencana itu tertunda setelah wafatnya Paus Fransiskus sehingga tahta suci harus memilih tanggal baru. Ketika Paus Leo ke-14 akhirnya menetapkan tanggal 7 September sebagai hari kanonisasi, bertepatan dengan perayaan Frassati yang semula direncanakan pada 3 Agustus, Philip dan Jonas tak ragu untuk kembali mengatur perjalanan. Bagi mereka, momen ini terlalu penting untuk dilewatkan. Kedua pemuda dari Jerman itu menegaskan betapa pentingnya bagi gereja untuk menghadirkan teladan yang dekat dengan dunia kaum muda. Menurut mereka, generasi muda butuh figur nyata yang bisa menjadi penuntun dalam perjalanan iman. Melihat bahwa orang biasa seperti kita bisa mencapai kekudusan, membuat kami semakin bersemangat untuk menapaki jalan yang sama, kata mereka. Bagi Philip, teladan Pier Giorgio Frassati sangat membekas. Ia menyebut Frassati sebagai contoh nyata bahwa kekudusan dapat dicapai dalam kehidupan sehari-hari. Kadang kita berpikir para santo berada di level yang mustahil dicapai. Namun seorang pemuda seperti dia membuat kita berkata, mungkin dia bisa menjadi panutan yang layak diikuti. Pandangan ini menunjukkan bahwa Carlo Acutis dan Pier Giorgio Frassati bukan hanya milik umat Italia, melainkan juga inspirasi universal. Dari benua ke benua, dari satu generasi ke generasi berikutnya, teladan mereka hidup sebagai peneguh iman di zaman modern. Sahabat Katolik terkini, kanonisasi Carlo Acutis dan Pier Giorgio Frassati bukan sekedar seremoni keagamaan. Peristiwa ini adalah pengingat bahwa kekudusan dapat lahir dari kehidupan sehari-hari,
bahkan dari anak muda yang menjalani hidup dengan sederhana, penuh kasih, dan iman yang tulus. Dari lapangan Santo Petrus, kita menyaksikan bagaimana ribuan umat dari berbagai belahan dunia bersatu dalam doa dan sukacita. Mahasiswa dari Amerika, para guru agama dari Italia, hingga pesiarah muda dari Jerman semuanya sepakat bahwa Carlo dan Frassati menghadirkan wajah baru bagi gereja. Carlo Acutis mengajarkan bahwa teknologi, sesuatu yang begitu akrab dengan generasi muda, bisa menjadi sarana untuk mewartakan iman. Sementara Pier Giorgio Frassati menunjukkan bahwa kepedulian terhadap sesama, hidup sederhana, dan semangat pelayanan adalah jalan nyata untuk menuju kekudusan. Kehidupan keduanya kini menjadi jembatan antara iman dan zaman modern. Mereka membuktikan bahwa menjadi santo bukan berarti harus sempurna, melainkan berani menghidupi iman dengan setia di tengah tantangan hidup. Kanonisasi ini sekaligus membuka babak baru dalam sejarah Gereja Katolik. Sebuah babak yang menegaskan bahwa kekudusan tidak berhenti di masa lalu, melainkan terus hadir, tumbuh dan relevan untuk generasi sekarang. Bagi kaum muda di seluruh dunia, Carlo Acutis dan Pier Giorgio Frassati adalah tanda bahwa iman bisa dijalani dengan penuh sukacita, bahwa kasih bisa diwujudkan dalam hal-hal sederhana, dan bahwa hidup yang singkat pun dapat meninggalkan warisan rohani yang tak ternilai. Dari Vatikan, perayaan ini menyuarakan pesan universal bahwa setiap orang, siapapun dia, dipanggil menuju kekudusan. Dan bagi generasi muda khususnya, panggilan itu kini memiliki wajah baru, wajah dua santo muda yang berbicara dengan zaman ini. Demikian liputan khusus kami mengenai kanonisasi Carlo Acutis dan Pier Giorgio Frassati. Sebuah peristiwa yang bukan hanya menambah daftar nama santo dalam gereja, tetapi juga menyalakan harapan baru bagi umat Katolik di seluruh dunia.